Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tessa Utami dari Prodi Pendidikan Jasmani semester 4. Saya berkuliah di STKIP Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum karena agar memenuhi mata perkuliahan saya yaitu di kurikulum pembelajaran. Nah, di sini pendidikan tidak akan berjalannya dengan lancar apabila tidak ada yang mengendalikan. Dan mengendalikannya itu yaitu adalah kurikulum. Adapun di sini yaitu tentang definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertuang dalam Pasal 1 Butir 19 sebagai berikut. Yaitu, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada pula, kurikulum juga merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Nah, di sini pun ada secara istilahnya nih. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricular yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dengan demikian, dalam pengertian sempit kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari ya oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Di sini pun ada tentang hakikatnya nih, ada hakikat tentang kurikulumnya. Hakikat kurikulum itu apa sih? Hakikat kurikulum itu yaitu acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek kognitif, efektif maupun psikomotor. Nah, di sini pun ada yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Nah, kurikulum sebagai rencana pembelajaran di sini yaitu sebuah rencana pembelajaran di suatu sekolah yang mencakup sejumlah mata pembelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus ditempuh untuk dipelajari peserta didiknya di sekolah tersebut atau pengajaran tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Nah, kurikulum pun ada yang namanya sebagai konten. Nah, di sebagai konten ini harus membuat dan dilengkapi kegiatan belajar peserta didiknya yang membelajarkan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk menghindari kurikulum menjadi disfungsional, komponen materi, adapun kegiatan belajar harus menjadi kesatuan yang integral dalam setiap proses pembelajaran. Nah, di sini pun ada tentang fungsi-fungsinya nih di kurikulum. Nah, fungsi di kurikulum secara luas ini adalah rangka untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan alatnya. Ya, alatnya yaitu adapun tentang tujuan pendidikan tersebut. Di antaranya yang pertama ada tujuan nasional, yaitu pendidikan nasionalnya, ataupun ada yang kedua, tujuan institusional, yaitu lembaga atau institusinya. Yang ketiga, ada tujuan kurikuler ataupun bidang studi. Yang keempat, ada tujuan instruksional atau penjabaran bidang studinya. Nah, adapun menurut para ahlinya, yaitu Nasution, bahwa kurikulum yang pertama, menurut S. Nasution, kurikulum dapat ditinjau juga, yaitu yang pertama, kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembangan kurikulum, hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum. Hasilnya pun bisa berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. Yang kedua, ada kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajar berbagai mata pelajaran, tetapi dapat juga meliputi sebagai kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Yang ketiga, ada kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan sikap,
keterampilan tertentu, apa yang diharapkan akan dipelajari, tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajarinya. Yang keempat, adapun kurikulum sebagai pengalaman siswa ketika pandangan di atas berkenang dengan perencanaan kurikulum. Sedangkan pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap siswanya. Nah, ada kemungkinannya bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana. Nah, dari beberapa definisi kurikulum yang telah disebutkan tadi, disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pengalaman peserta didik baik di sekolah ataupun di luar sekolah, di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum tidak berbatas pada mata pelajaran, tetapi meliputi sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dan tidak menentukan arah. Dengan kata lain, kurikulum haruslah menunjukkan apa yang sebenarnya harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, biasanya di kurikulum ini adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dapat pelaksanaannya bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, atau di dalam masyarakat. Dan pada umumnya pendidikan dalam keluarga berjalannya adapun secara ilmiahnya tanpa rencana sistematis yang dipersiapkan sebelumnya. Nah, dalam lingkungan masyarakat pun kurikulum pun sangat harus dilihat karena kurikulum dalam pendidikan formal menempati posisi yang sangat strategis karena tanpa kurikulum pendidikan akan kehilangan jati diri serta arah dan tujuan yang hendak diraihnya. Dalam pendidikan formal, kedudukan kurikulum dapat ada beberapa yang menunjukkan bahwa bukanlah kegiatan melainkan sebagai program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakannya dalam suatu situasi belajar mengajar yang sengaja diciptakan di sekolah. Oke, itu adalah kurikulum menurut saya. Yang sedikitnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjabaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan manfaat sekali untuk diri saya sendiri. Itu pun tentang definisi kurikulum. Dan ini adalah tugas kuliah saya, yaitu di mata kuliah saya di kurikulum pembelajaran. Sebelumnya terima kasih, semoga sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.